Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita masih di surat An-Naba. Surat ini bicara tentang pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap hari kebangkitan. Mereka tidak mempercayai hari kebangkitan, sehingga mereka selalu membicarakan dalam obrolan mereka dalam konteks mengingkarinya. Lalu seperti pada ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kekuasaan dan kebesarannya pada alam semesta ini sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan itu semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segalanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segalanya. Ya. Kita sampai pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami, kata Allah, menjadikan bumi ini sebagai mihad? Apa terjemahnya? Hamparan, ya. Ayat ini yang ke-6 sampai dengan ayat yang sampai dengan ayat 16 ini. Ya, ayat 6 sampai dengan ayat yang 16. Bicara tentang apa? Pertama, bicara tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat yang Allah berikan kepada semua manusia. Di sini Allah menghitung apa yang bisa dihitung dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal nikmat Allah tidak akan bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian kalau mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di sini Allah menjelaskan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia di alam semesta ini, agar manusia kembali menjadi hamba Allah yang benar, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menyadari bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Makna yang kedua, dari ayat yang ke-6 sampai 16 tadi, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir. Beliau mengatakan, Allah menyebutkan semua ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menciptakan bumi, langit beserta isinya yang disebutkan di sini, maka Allah sangat mudah untuk mengembalikan manusia kelak di hari kebangkitan. Jika Allah mudah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, maka
dengan mudah pula Allah mengembalikan manusia kelak di hari kebangkitan. Kenapa? Karena Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar dibanding penciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak faham. Ya, ini di surat Ghafir. Jadi penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih berat, jauh lebih besar dibanding dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia jauh lebih ringan, mudah. Jika Allah mampu menciptakan langit dan bumi ini, tentu sangat mudah sekali bagi Allah untuk mengembalikan manusia. Memulai penciptaan tentu lebih sulit daripada mengembalikan. Memulai penciptaan langit dan bumi itu mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan penciptaan yang jauh lebih mudah dari penciptaan langit dan bumi. Jadi ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menyebutkan penciptaan alam semesta yang mengajak manusia agar mereka sadar bahwa penciptaan dirinya itu sangatlah ringan. Mengembalikan manusia dari kematian menuju kehidupan kembali itu adalah sesuatu yang sangat ringan dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke-6 Allah mengatakan, alam naj'alil arda, tidakkah kami menjadikan bumi ini, al-ard ini bumi, Allah jadikan bumi ini mihada. Mihada ini ada yang mengartikan dengan kata mumahada. Ada yang mengartikan firasha. Apa firas itu? Mumahadan itu apa? Sesuatu yang dipersiapkan untuk digunakan dengan baik. Seperti kata Imam Qurtubi, kayak gendongan bayi. Ya, sudah disiapkan agar dipakai untuk apa? Gendong bayi ini, biar bayinya lebih nyaman, bisa tidur, bisa enak dia. Jadi bumi ini mumahada, dipersiapkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Firasha, firash, tahu firash? Hamparan yang indah. Makanya karpet ini disebut apa? Firash. Kasur disebut firash. Gitu ya, sesuatu yang nyaman, hamparan-hamparan yang nyaman. Jadi Allah menyiapkan bumi ini sebagai hamparan-hamparan yang nyaman, dan itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Manusia setelah diciptakan oleh Allah, mereka semuanya dikasih fasilitas yang sangat indah oleh Allah, yaitu bumi ini. Mereka manusia bisa menjalankan kehidupan di muka bumi ini dengan fasilitas-fasilitas yang sangat mudah. Mereka bisa membangun rumah-rumahnya dengan mudah di muka bumi ini. Mereka bisa membuat jalanan-jalanan dengan mudah di muka bumi ini. Mereka bisa berjalan di muka bumi ini dengan nyaman. Bumi tidak dijadikan oleh Allah lembek sehingga susah untuk dipakai berjalan. Dan bumi tidak dijadikan oleh Allah keras dan keras sehingga susah bagi manusia untuk membangun fasilitas-fasilitas kehidupannya. Jadi Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan-hamparan agar mudah bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah rahmat Allah yang umum bagi semua manusia. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wal jibala autada. Al jibal bentuk jamak dari al jabal yang artinya gunung-gunung. Autada
bentuk jamak dari watad. Watad ini artinya pasak. Paling gampang kita dengar kata pasak itu adalah ketika kemah. Ya. Ketika kita berkemah, yang pertama kali kita pasang apanya? Pasaknya. Apakah pasak itu kecil atau panjang? Kecil atau panjang? Panjang. Kurus atau gemuk? Macam-macam. Kurus gemuknya nggak penting. Yang penting apa? Panjang dia. Pasak biasanya panjang. Ketika ditanam ke bawah, apakah nanamnya itu cuma sedikit atau nanamnya dalam? Dalam. Yang tersisa sedikit untuk mengikat tali itu. Ketika tali tenda diikat dengan kuat di situ, maka tendanya bisa berdiri dengan kokoh. Angin pun tidak akan berpengaruh pada tenda itu karena pasaknya sudah kuat. Ya. Lihat ayat ini, wal jibal, dan Allah jadikan gunung-gunung itu pasak-pasak buat bumi. Berarti gunung itu sifatnya bukan hanya sekedar tumpukan dari pasir. Kalau sekedar tumpukan dari pasir, maka tidak akan terjadi seperti yang disebutkan oleh Allah di sini. Seperti ibaratnya pasak tadi, kalau ibarat tumpukan pasir, maka pasak itu tidak ditanam, pasak itu cuman didiriin saja. Kalau pasak didiriin, apa bisa dipakai untuk mengikat tenda? Apakah tendanya bisa berdiri? Tidak. Berarti gunung memang dipasang oleh Allah dengan cara apa? Ditanam ke perut bumi. Faham, Pak? Tanaman yang dinanam gunung ke dalamnya berarti lebih dalam daripada yang nongol. Artinya lobang yang ada di dalam gunung itu lebih lobang masuk ke dalam daripada yang kelihatan di atasnya, Pak. Untuk apa Allah menciptakan gunung dengan cara seperti ini? Agar bumi ini tidak bergoyang, agar bumi ini kuat, Pak. Subhanallah. Sebetulnya dari sini bisa kita faham Allah itu sayang sama manusia, gitu kan? Sayang manusia. Ini semua Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kebaikan manusia, agar manusia beriman, Pak. Makanya para sahabat dahulu ketika kota Madinah gempa di zaman sahabat, Aisyah pernah mengatakan, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Jadi mereka menilai bahwa gempa bumi itu adalah apa? Azab, karena manusia sudah tidak bersyukur kepada Allah, makanya Allah murka dengan cara seperti itu. Jadi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang di ayat yang 8 Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Adapun kalian wahai manusia, Allah ciptakan manusia itu apa? Azwaj. Apa azwaj itu? Pasang-pasangan. Wa ja'alnakum, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lihat, kami ciptakan kalian itu min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada yang laki, ada yang perempuan. Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu beserta pasangan-pasangannya. Jadi Allah memang menciptakan semua yang ada di alam ini berpasang-pasangan. Manusia ada yang laki, ada yang perempuan. Sampai listrik pun ada pasangannya, Pak. Negatif, positif. Ya.
Ya, binatang juga begitu, ada betina, ada jantan. Pohon pun ada yang jantannya, ada betinanya. Kalau nggak ada jantan, nggak ada betinanya, nggak berbuah. Seperti kurma, kemudian pohon salak yang saya tahu ya, dan yang lainnya. Begitulah yang ada di alam ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Begitu pula ada yang baik, ada yang buruk. Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan Abu Lahab, Allah lahirkan ponakannya Muhammad bin Abdullah. Begitulah, ada yang adil, ada yang zalim. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan ya. Jadi tidak ada di muka bumi ini satu jalur. Yang ada satu jalur berarti dia bukan manusia dan juga bukan laki-laki. Perempuan pun juga bukan, laki bukan, perempuan bukan. Terus kemana? Nggak tahu. Makanya Allah azab mereka semuanya. Kaum nggak jelas, LGBT, ya kan? Kaum nggak jelas itu. Di bahasa Arab dibahasakan al-jinsut tsalits. Kalau di bahasa Arab diistilahkan al-jins ats-tsalits. Tahu jins tsalits? Jenis ketiga katanya. Lo itu yang disebut dengan khunsa. Khunsa itu berbeda. Khunsa itu adalah seseorang yang terlahir dengan dua alat kelamin. Khunsa itu seseorang terlahir dengan dua alat kelamin. Ada yang mudah diketahui dari dini, ada yang tidak mudah diketahui dari dini kecuali dengan cara yang sangat sulit yang disebut dengan istilah khunsa muskil. Khunsa yang sulit untuk dibedakan apakah ini laki atau perempuan, karena memang lahir kelaminnya dua. Jadi lahirnya kelaminnya dua, kelamin laki-laki sama kelamin perempuan, dua-duanya ada di situ. Ya, itu namanya khunsa. Bukan yang dimaksud khunsa itu bencong-bencong yang naudzubillah, itu bukan. Jadi khunsa ini yang terlahir dalam kondisi dua kelamin. Nah, makanya dalam ilmu waris ada pembahasannya mirasul khunsa, warisan anak yang terlahir dalam dua kelamin. Jadi kalau ayahnya wafat atau ibunya wafat, lalu dia melahirkan seorang bayi yang kelaminnya dua, warisannya gimana ngitungnya? Ayo, ya. Itu ada itu ruwetnya di sekolahan. Tapi kalau kenyataan zaman modern sudah bisa diketahui dengan cara yang mudah, ya. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan manusia laki dan perempuan, dan keduanya saling membutuhkan. Laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan lelaki. Semua keduanya akan merasa tenang, nyaman, bahagia ketika berada di samping pasangannya. Tetapi syariat Islam menyatakan bahwa itu semua terjadi tentunya melalui sebuah pernikahan. Ayat yang sering kita baca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasangan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan kalian itu pasangan, berpasang-pasangan, ya. Untuk apa? Lihat, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai laki-laki kalau duduk di samping istrimu itu kalian merasakan ketenangan. Kalau duduk di samping istrinya itu tenang. Begitu pula istrinya kalau berada di samping suaminya dia merasa tentram, ada yang melindunginya. Itulah yang namanya waja'ala bainakum mawaddah. Itulah namanya kasih sayang, rahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ada suami istri yang duduk di sebelahan tapi malah suntuk bin sumpek, Pak, berarti ada yang error di sini, Pak.
Ada human errornya di sini, Pak. Bukan syariatnya yang salah, pada diri kita. Ya, makanya para ulama tafsir mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian wahai laki-laki ketika berada di pasanganmu itu kalian merasa tenang. Artinya apa? Jadikanlah kondisi dan suasana yang saat itu menjadi suasana yang menyenangkan buat diri Anda dan istri Anda. Inilah sunnatullah, ini yang sudah Allah gariskan pada kita semuanya, bahwa laki-laki pasti butuh perempuan, perempuan pasti butuh laki-laki, dengan yang disebut dengan cara nikah, pernikahan. Jadi ini adalah nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tazawwajul wadud, nikailah wanita-wanita yang bisa memberikan ketentraman buat kalian. Nikailah perempuan yang bisa menjadikan kalian itu sayang, cinta sama kamu. Kalau kepengennya itu pulang terus, Pak, bukan malah pulang, malah sumpek, malah stres. Senengnya duduk di warung kopi, berarti Anda yang error di situ. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang sama manusia. Diciptakan bukan untuk dikeletakin begitu saja. Allah ciptakan, tapi Allah kasih rahmat, kenikmatan dan kemudahan-kemudahannya. Kemudian waja'alna naumakum subata. Allah jadikan, kami jadikan, kata Allah, naumakum. Apa naumakum ini? Naum. Apa naum? Tidur. Apa subata? Subata, kebanyakan para ulama mengatakan subata ini berasal dari kata as-sabtu. Apa as-sabtu? Hari Sabtu, Pak. Sabat ini apa artinya? Rohah, istirahat. Dan kami jadikan tidur itu istirahat buat kalian. Fasumiya Sabtu sabtan li'annahu yaumu rohah, kata para ulama. Hari Sabtu itu disebut Sabtu karena hari itu Allah tetapkan buat orang Yahudi waktu itu untuk istirahat. Tapi Yahudinya nggak mau, tapi ngakalin Allah. Ya. Jadi subata adalah istirahat. Dari apa? Minat ta'ab. Jadi capek, habis seharian manusia beraktivitas, Allah jadikan di situ apa? Waktu untuk Anda beristirahat. Jadi cara istirahatnya apa? Tidur, Pak. Bukan istirahatnya minum secangkir kopi, enggak, Pak. Regut, Pak. Tidur. Ya. Ada ayat-ayat yang lain seperti di surat Yunus, surat Ghafir bunyinya, kalau di surat Yunus bunyinya huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsirah. Apa artinya? Dialah Allah yang telah menjadikan buat kalian, menciptakan buat kalian apa itu? Waktu malam, litaskunu fihi, agar kalian istirahat di malam itu. Wan nahara mubsira, dan Allah jadikan siang itu terang benderang. Makanya muncul ayat bawahnya waja'alna laila libasa. Di surat Ghafir sama maknanya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah, yaitu zat, kata Imam Ibnu Jarir Tabari, yaitu zat yang hanya kepadanya kalian beribadah. Zat yang hanya kepadanya kalian beribadah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Dialah yang mengatur perputaran waktu di kehidupan ini.
Dia yang menjadikan waktu malam dan dia yang menjadikan waktu siang. Zat inilah yang kalian ibadahi. Yang kita meminta, berdoa, memohon kebaikan, keberkahan, berharap dan takut akan azab hanya kepada zat yang menciptakan malam dan siang. Allah jadikan malam litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, tenang, istirahat di situ. Jadi waja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidurmu itu rohah, istirahat, Pak. Istirahat, Pak. Ya. Tidur itu istirahat. Ya. Walaupun terkadang 10 menit aja, Pak, orang tidur itu, kalau tidurnya benar-benar pas, itu benar-benar fresh banget. Kita bisa beraktivitas semua itu. Ya. Jadi bukan banyaknya. Kalau kita kan nyari banyaknya kalau tidur kan. Tapi sebetulnya tidak. Ya. Inilah kasih sayang Allah, Pak. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah jadikan malam sebagai apa? Libas. Apa libas ini? Maknanya ini sama dengan ayat wal-laili idza yaghsha. Apa yaghsha? Dan malam ketika kegelapannya itu menyelimuti kalian. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu seperti kain, pakaian. Apanya? Kegelapannya itu menyelimuti kalian, sehingga kalian di situ berada dalam kegelapan. Untuk apa? Untuk istirahat di malam itu. Kamu istirahat di malam itu, karena malam itu memang dibikin oleh Allah gelap, agar kita beristirahat dari berbagai macam aktivitas. Lihatlah para jamaah, ini schedule yang dibuat oleh Allah. Allah sudah atur schedule kita dalam setiap harinya. Kalau schedule yang dibuat oleh Allah ini kita rusak, maka yang terjadi kekacauan dalam tubuh kita sendiri. Ya, malam dijadikan apa? Waktu untuk beraktivitas dia sampai pagi. Malam jadi beraktivitas dia. Nanti tidurnya malah pagi. Itu tubuhnya nggak bakal sehat, Pak. Dan kalaupun dia tidur di pagi hari, tidurnya tidak akan sama seperti orang tidurnya di malamnya. Ada sebuah riwayat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih, terjadi sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Disebutkan oleh para ulama di buku sirah sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Hadis itu agak panjang karena berbentuk dialog. Jadi intinya, di hadis itu Rasulullah SAW diajak oleh seseorang untuk samar. Tahu samar? Begadang malam. Rasulullah SAW mengatakan, saya ingin seperti orang-orang Makkah, di mana kalau malam mereka begadang. Saya ingin begadang. Ya udah, ayo Muhammad. Waktu itu belum kenabian. Diajaklah Rasulullah SAW ke satu tempat. Ketika Rasulullah berada di tempat itu, beliau mendengar suara musik bergema. Rasulullah bertanya, ini suara apa? Itu seorang penduduk Makkah yang menikah dengan perempuan Makkah juga. Dia menikah malam ini dan mereka merayakannya dengan nyanyi-nyanyi semuanya. Ya, mirip seperti kita. Malam pesta sambil nyanyi-nyanyi. Itu ternyata perbuatan siapa? Jahiliyah, Pak. Rasulullah SAW ada di situ. Tiba-tiba Rasulullah bukan ditimpa, ini memang Allah yang menentukan. Tiba-tiba Allah memberikan kepada Rasulullah SAW apa? Rasa ngantuk yang luar biasa.
kemudian beliau tertidur sampai matahari terbit. Dan itu terjadi selama 2 malam berturut-turut. Sejak saat itu beliau tidak pernah lagi melakukan hal yang serupa. Jadi Allah jaga Rasulullah SAW dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya Allah mengatakan di ayat ini bahwa malam itu Allah berikan untuk apa? Istirahat. Gelapnya malam yang menyelimuti kita semua, Allah ciptakan di situ untuk kita istirahat, bukan untuk kelayapan, Pak. Yang nggak jelas. Makanya kalau seseorang kerjanya sampai malam-malam terus, maka itu akan berdampak buruk pada kesehatan dan dirinya. Ya, lihatlah, inilah schedule yang Allah buat manusia. Ya. Kecuali para ulama membahasnya, kecuali seseorang beraktivitas di malam itu memang untuk hal-hal yang sangat bermanfaat buat dia dan bermanfaat buat orang banyak. Seperti apa? Talab ilm, mencari ilmu. Beribadah di masjid, seperti dilakukan para sahabat dulu. Mereka mencari ilmu, kemudian beribadah di masjid. Atau dia bekerja untuk menjaga sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Seperti Abu Hurairah yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lumbung gandum. Dan itu berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Tapi kalau tidak, ya jangan. Makanya di surat Al-Falaq kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari kegelapan malam ketika itu sudah mulai tiba. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan yang ditimbulkan di saat malam itu tiba. Kenapa? Berarti manusia yang tidak berjalan dengan schedule yang telah Allah buat, jadwal yang Allah buat ini, berarti dia akan rentang berada dalam sebuah kejahatan. Makanya apa? Kalau malam hari Anda harus keluar, bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agar Allah melindungi kalian semua dari makhluk-makhluk yang memiliki sifat-sifat jahat. Sedangkan manusia yang baik, beriman, dia akan berjalan sesuai dengan schedule yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam istirahat, Pak. Wa ja'alna al-laila libas. Jadi gelapnya malam itu diumpamakan seperti apa? Pakaian, istirahat, dia tenang di situ. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan nahar ma'ash ini seperti di ayat yang tadi Yunus mubsira. Yang dimaksud ma'ash di sini, banyak para ulama mengatakan Allah jadikan siang itu terang benderang, di mana dengan cahaya yang sangat terang di siang hari manusia bisa mencari al-aish. Apa aish itu? Cari makan, fulus. Kalau siang buat apa? Rekut, tidur. Jangan malam cari fulus, campur setan. Kenapa? Itu hadis riwayat Muslim. Idza janahal lailu fakuffu sibyanakum anha fa inna syayatina tantasiru hina idzin. Ketika malam itu hendak tiba, anak-anakmu suruh pulang. Ya, suruh pulang anak-anakmu. Kenapa? Gantian, Mas. Malam gantian sama siapa? Setan, Pak. Allah ini yang bilang, Rasulullah SAW yang bilang. Jadi kalau siang waja'alnan nahar, Allah jadikan siang itu terang benderang. Untuk apa? Ma'ash, yaitu kalian mencari ma'isyah, mata pencaharian. Untuk kerja. Paham sampai sini? Jangankan mata pencarian, sampai jihad pun Rasulullah SAW melarang para sahabat itu untuk menyerang sebuah negeri di malam hari. Nah boleh.
Menyerang sebuah negeri di malam hari dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah malam mereka disuruh istirahat. Kalau mau menyerang sebuah negeri diseranglah mereka di siang hari, terang benderang. Menunjukkan apa? Keberanian, kekuatan. Kalau nyerang malam itu berarti apa? Penakut, pengecut mereka. Sampai seperti itulah aturan yang ada dalam syariat. Kemudian wabanaina fauqakum sab'an sidada, dan kami bangunkan di atas kalian itu 7 yang sangat kokoh sekali dan dia bertingkat-tingkat, yaitu maksudnya ini apa? Maksudnya ini langit, Pak. Jadi Allah bangun langit itu berapa? 7 nih. Jadi bayangkan 7 bertingkat-tingkat. Kalau kita perahunya ada berapa? Berapa lantai? 3, 4 umpama ya. Yang di atas itu banyak dipengaruhi dengan yang di bawah, kan gitu kan? Kalau yang di bawah dibolongin, maka yang di atas bocor semua, kan gitu? Mana yang lebih gede, yang bawah apa yang atas? Yang bawah akan lebih besar daripada yang di atas. Apakah langit yang di atas kita seperti ini? Hah? Enggak, Pak. Subhanallah. Kekuasaan Allah, Pak. Bumi Allah pasang apa biar enggak goyang? Gunung, apakah langit dipasang gunung biar enggak goyang? Enggak ada apa-apaan di langit, Pak. Lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jarak antara langit satu dan langit yang kedua seperti jaraknya kita dengan langit yang ada ini, Pak. Paham? Jarak antar satu langit dengan yang langit itu luar biasa jauhnya, Pak. Apa dalilnya? Dalil yang paling wadih, jelas adalah kisah ketika roh seorang hamba dicabut. Roh orang beriman, lalu Allah lalu malaikat bawa ke mana? Ke langit yang ini. Lalu minta dibukakan pintu langit, kemudian dibukain, masuklah. Lalu semua malaikat penghuni langit pertama mengantarkan dia sampai ke langit yang ke-2. Begitulah sampai ke langit yang ke-7. Berarti jaraknya jauh, Pak. Ya. Bukan nempel kayak kue lapis begitu, Pak. Enggak. Ini berjarak, ini jauh antara ini sama sini. Subhanallah. Dan tanpa tiang, tanpa apa-apa. Ini kekuasaan Allah. Terus nyiptain ente, Mas. Belagu loh. Inti ya kecil. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Nyiptain ini semua jauh lebih berat daripada ciptain kalian. Makanya tujuan dari semua ini apa? Menjelaskan ini loh kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Dan jika ini kita sadari, maka membangkitkan manusia dari kubur itu sesuatu yang ringan. Makanya kelanjutan ayat tadi ya, la yastawil a'ma wal basir. Beda loh antara orang picek sama orang yang melek. Siapa orang yang buta itu? Orang yang buta kata Imam Ibnu Jarir Tabari, orang kafir. Orang kafir tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Dia melihat ini tapi dia nggak bisa membaca bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Sedangkan orang-orang beriman, dia akan melihat bahwa apa yang ada di sekitar kita ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menambah dia beriman. Orang kafir justru menambah dirinya jadi kufur. Wal'iyadhu billah. Inilah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan disimpan saja. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.